Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi dari Prodi Akuntansi kelas malam dengan nomor NIM 29022500028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Dengan video ini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Bu Irvia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, yang pertama di sini ada pengertian barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ini, ada angka 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, dan 3, 6, 9, 12, 15. Jika kita perhatikan bilangan-bilangan pada 1, 2, dan 3, disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Nah, adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan, suku barisan, suku atau suku ke N, suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 diperoleh U1-nya atau suku ke-1 adalah 2, U2-nya atau suku keduanya adalah 4, U3 atau suku ketiganya adalah 6, U4 atau suku keempatnya adalah 8. Jadi, barisan bilangan 2, 4, 6, 8 memiliki 4 buah suku. Nah, di sini ada contoh soal barisan bilangan. Yang pertama, diketahui barisan bilangan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, yang disuruh tentukan banyaknya suku barisan dan dalam barisan bilangan tersebut dan sebutkan satu persatu suku yang dimaksud. Nah, soal keduanya adalah diketahui barisan bilangan 5, 10, 20, 40, dan 80. Tentukan U2, U4, dan U5-nya. Kita jawab soal pertama, yaitu terdapat 8 suku barisan dalam barisan bilangan tersebut karena ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ada 8 suku barisan. Yang kedua, suku-suku yang dimaksud adalah U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 3, U3-nya adalah 5, U4-nya adalah 7, U5-nya ada 9, U6-nya 11, U7-nya 13, dan U8-nya adalah 15. Yang nomor 2 yaitu U2-nya adalah 10 karena suku keduanya adalah angka 10. Yang pertama kan 5, nah yang kedua 10. Dan U4-nya adalah 40, U5-nya adalah 80. Nah, berdasarkan polanya, barisan bilangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu barisan aritmatika atau barisan hitung dan barisan geometri, barisan ukur. Nah, pengertian barisan dan deret aritmatika. Aritmatika adalah suatu baris di mana nilai pada masing-masing sukunya diperoleh dari suku sebelumnya lewat penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Lebih lanjutnya, selisih antara nilai suku-suku saling berdekatan dan selalu sama, yakni B. Misalnya, UN sama dengan U dikali N-1 sama dengan B. Sebagai contoh baris 1, 3, 5, 7, 9 merupakan baris aritmatika dengan nilai B sama dengan 9 dikurang 7 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi dia dari angka 9 tuh ke 7, ke 5, ke 3, ke 1 itu tuh dikurang. Jadi pertama 9 dikurang 7 sama dengan maka 7 dikurang 5 dan seterusnya. Nah, sedangkan deret aritmatika adalah suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Untuk penjumlahan dari suku-suku pertama hingga suku ke N, barisan aritmatika tersebut bisa dihitung sebagai SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U seterusnya dan ditambah U dikali N-1. Atau SN sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah B, tutup kurung ditambah dalam kurung A tambah 2B, tutup kurung ditambah seterusnya. Apabila yang diketahui hanya nilai A, suku pertama serta nilainya merupakan suku ke N. Jadi, nilai dasar aritmatikanya adalah SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Nah, di sini juga ada suku ke N barisan aritmatika. Untuk mencari suku ke N atau UN, kita bisa menggunakan rumusnya. Rumus barisan aritmatika yaitu sebagai berikut. Untuk mencari suku ke N baris aritmatika yaitu ada
UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, atau bisa disingkat jadi ANIB. Nah, ada juga rumus mencari beda barisan aritmatika, yaitu ada B sama dengan UN dikurang UN-1. Ada juga rumus cepat barisan aritmatika, yaitu sebagai berikut, bisa dilihat ya. Dan keterangannya juga bisa dilihat arti-artinya. Nah, di sini ada contoh soal barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 3, 7, 11, 15, 19. Tentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Nah, yang diketahui U1-nya sama dengan A, yaitu 3, karena suku pertamanya adalah angka 3. B-nya yaitu U2 dikurang U1, maka 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi bedanya itu adalah 4. Nah, N-nya itu 10, karena yang mau kita cari kan N-nya nih, sukunya ke 10. Jawab, kita masukin rumusnya, UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Maka U10 sama dengan A-nya adalah 3 ditambah N-nya adalah 10 dikurang 1, dan B-nya bedanya yang tadi kita cari yaitu adalah 4. Maka U10 sama dengan 3 ditambah 9 kali 4. Maka U10 sama dengan 3 ditambah 36 sama dengan 39. Jadi suku ke-10 barisan aritmatika tersebut adalah 39. Ada juga contoh soal barisan aritmatika yang menggunakan cara cepat. Jika suku ketiga barisan aritmatika adalah 8 dan suku kelima adalah 14, maka 29 merupakan suku ke. Nah, yang diketahui kan UNI-nya sama dengan 8. Terus UN2-nya yaitu 14, N1-nya adalah 3, dan N2-nya adalah 5. Yang dicari kan kita mencari beda dari barisan aritmatika dulu. Masukin rumusnya, B sama dengan UN2 min UN1 per N2 min N1. Maka UN2-nya kan 14 dikurang UN1-nya 8 per N2-nya adalah 5 dan N1-nya adalah 3. Maka 14 dikurang 8 adalah 6, 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Maka kita mencari suku yang ditanyanya dulu, N I, yaitu sama dengan UNI ditambah UN1 ditambah N1 dikali B per B. Maka sama dengan 29 dikurang 8 ditambah 3 dikali 3 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 30 per 3. 30 bagi 3 sama dengan 10. Maka 29 sama dengan U10. Jawabannya 29 merupakan suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, di sini juga ada pengertian dan rumus suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika adalah sebuah suku yang terletak di tengah-tengah dalam barisan aritmatika. Namun perlu diperhatikan, suku tengah barisan aritmatika hanya ada pada barisan aritmatika yang jumlahnya ganjil. Nah, barisan aritmatika ini biasanya dilambangkan dengan UT. Di sini berikut rumus suku tengah barisan aritmatika. UT sama dengan A ditambah UN per 2. T sama dengan N tambah 1 per 2. Nah, UN ini suku nilai ke N, UT itu nilai suku tengahnya. Nah, di sini ada contoh soal suku tengah barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Kita jawab, diketahui A, suku awalnya adalah 2 dan UN suku ke akhirnya adalah 38. Maka suku tengah barisan aritmatika tersebut adalah kita masukin dulu rumusnya, UT sama dengan A ditambah UN per 2. Maka UT sama dengan A-nya adalah 2, UN-nya adalah 38, jadi 2 ditambah 38 per 2. UT sama dengan 40 per 2. Maka UT sama dengan 20. Sehingga nilai suku tengah barisan aritmatika tersebut yaitu 20. Nah, yang contoh kedua, diketahui barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, sampai yang suku terakhir adalah 81. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut, dan tentukan suku keberapakah suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Kita jawab, diketahui A atau suku awalnya adalah 3, karena di sini angka yang pertama adalah 3.
UN-nya suku ke N akhirnya yaitu 81. Maka suku tengah barisan tersebut adalah, kita masukkan rumusnya, UT sama dengan A ditambah UN per 2. Maka UT sama dengan A-nya adalah 3, UN-nya adalah 81. 3 ditambah 81 per 2. Maka UT sama dengan 84 per 2. Dan hasilnya adalah 42. Jadi barisan aritmatika memiliki suku tengah tersebut yaitu 42. Dan di sini kita juga yang menentukan suku keberapa dari barisan aritmatika. UT suku tengahnya adalah 42, B-nya bedanya adalah 3, A yaitu suku pertamanya adalah 3. Nah, untuk mencari suku keberapa barisan tersebut dapat dicari dengan rumus suku ke T. UT sama dengan A ditambah T-1 dikali B. Nah, UT-nya adalah 42 sama dengan H-nya 3 ditambah T-1 dan B-nya bedanya adalah 3. Maka 42 sama dengan 3 ditambah 3T min 3. Nah, 3T ini dapat dari mana? Karena 3 dikali T-nya ini nih. Nah, terus 42 sama dengan 3T. Nah, 3 dikurang 3 yaitu 0 dan sisa 3T. Maka 3T sama dengan 42. Ini pindah ruas, T sama dengan 42 bagi 3, dia juga pindah ruas, jadinya dibagi. Maka T sama dengan 14. Jadi suku tengah barisan aritmatika tersebut terletak pada suku ke-14. Nah, di sini juga ada pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika atau bisa dibilang SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kita diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi seperti ini ya penjelasannya, pada 3, 7, 11, 15, 19. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19, maka hasilnya adalah 55. Nah, di sini juga ada rumus deret aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, atau ada juga SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Nah, keterangannya SN yaitu jumlah N suku pertamanya, A yaitu suku pertama barisan aritmatikanya, B itu beda, dan N banyaknya suku barisan aritmatika. Ini ada contoh soal deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika ada 27, 24, 21, 18. Jumlah 20 suku pertamanya adalah, nah yang diketahui adalah A. Kita A-nya yaitu ada 27, B-nya bedanya yaitu U2 dikurang U1, maka 24 dikurang 27 sama dengan hasilnya min 3. Jawab. Kita masukkan rumusnya dulu. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Maka S yang karena yang ditanya adalah suku jumlah 20 suku pertamanya, maka kita masukin S20 sama dengan N-nya yaitu 20 per 2 dikali 2 dikali 27 ditambah 20 min 1 dikali min 3, karena 2-nya ini tuh dapat dari ini kan 2A. Nah, 2A-nya itu 27, jadi 2 kali 27 ditambah N-nya adalah 20 dikurang 1, dan B-nya adalah min 3. Maka S20 sama dengan 10 dikali 54 tambah 19 dikurang 3. 54 ini dapat dari mana? Dari 27 dikali 2, 54. Dan 19 adalah hasil dari 20 dikurang 1. Dan dikali min 3. Maka S20 sama dengan 10 dikali min 3. Maka S20 adalah min 30. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah minus 30. Ada juga pengertian notasi sigma. Notasi sigma adalah penyingkatan penulisan dari sebuah deret. Jadi kalau kita punya suatu deret angka, kita bisa memanfaatkan notasi sigma ini untuk mempersingkat penulisan deret tersebut supaya tidak terlalu panjang. Ada bentuk umum notasi sigmanya, yaitu ada N sigma I sama dengan M UI. Nah, keterangannya yang angka kayak gitu itu adalah dibacanya sigma, I itu indeks, M adalah batas bawah, N adalah batas atas, dan UI itu adalah kalimat matematika yang bergantungan dengan I. Nah, M dan N merupakan bilangan bulat, di mana N
lebih besar, N lebih besar dari M. Nah, cara membacanya yaitu cara membaca notasi sigma di samping kiri yaitu sigma dari I sama dengan M sampai N dari UI. Nah, artinya notasi sigma di atas merupakan penjumlahan semua UI untuk nilai I dari M sampai N. Nah, di sini juga ada contoh notasi sigma. Kita bisa lihat di sini ada 6 sigma I sama dengan 3. Maksud dari notasi sigma di samping adalah jumlahkan semua I dimulai dari I sama dengan 3 sampai I sama dengan 6. Sehingga jika notasi tersebut kita jabarkan, maka akan menjadi seperti berikut ini. 6 I sama dengan 3, sigma I sama dengan 3, I sama dengan 6, maka 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Itu jika dijabarkan. Di sini ada contoh kedua yaitu sigma dari I sama dengan min 2 sampai 1 dari I tambah 1. Nah, maksud dari notasi sigma di samping adalah jumlahkan semua I tambah 1 dimulai dari I sama dengan min 2 sampai I sama dengan 1. Sehingga jika di notasi tersebut kita jabarkan, maka akan menjadi seperti berikut. Maka menjadi min 2 tambah 1 ditambah min 1 tambah 1 ditambah 0 tambah 1 ditambah 1 tambah 1. Sekian video penjelasan dari saya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.